Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 18 April tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata Sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus
dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia melihat hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dituntun pada Yesus. Pada hari ini kita diajak untuk menyaksikan dan merenungkan daya pasca kebangkitan Yesus yang dialami oleh para murid Yesus. Kisah para rasul dalam bacaan pertama hari ini menceritakan pengalaman sida-sida dari tanah Ethiopia yang sangat luar biasa. Ia yang sangat ingin tahu tentang arti sabda Nabi yang dibacanya, bisa berjumpa dengan Filipus Rasul yang tiba-tiba mendekati keretanya yang sedang berjalan. Filipus menerangkan arti sabda Nabi tersebut, sehingga sida-sida itu pun mengerti dan bahkan yakin dan menghendaki dirinya dibaptis. Yang lebih luar biasa lagi adalah peristiwa sesudah pembaptisan sida-sida itu. Dikisahkan di sana bahwa sesudah pembaptisan, sida-sida itu tidak melihat Filipus lagi. Filipus hilang dari pandangannya. Sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi Filipus ternyata ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bukan main istimewanya.
Filipus seperti ada di dua tempat sekaligus. Ada dua hal istimewa yang bisa kita saksikan di sini. Yang pertama, sida-sida itu mendapatkan jawaban atas kerinduannya, mengerti sabda Nabi dan ia pun percaya, serta menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, Filipus mendapati sida-sida itu sebagai kebenaran atas kata-kata malaikat Tuhan yang memintanya untuk berjalan ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Bagi Filipus, sida-sida itu menjadi umat yang ditunjukkan malaikat Tuhan. Bagi sida-sida itu, Filipus adalah pengajar yang diberikan Tuhan kepadanya. Keduanya mengalami kehadiran Tuhan yang menuntun mereka. Saudara-saudari yang terkasih, buah-buah dan daya Paskah tampak nyata dalam kisah sida-sida yang dibaptis oleh Filipus ini. Kisah ini juga menjadi contoh bagaimana ajaran Yesus kepada murid-murid dalam Injil Yohanes hari ini terlaksana. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Sida-sida itu mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa melalui Filipus. Ia pun datang dan menerima Yesus dan dibaptis. Karena memberikan diri dituntun oleh Roh Allah, ia mampu berjalan berkeliling dari kota ke kota, memberitakan Injil. Kita semua yang sudah dibaptis tentu mengalami bagaimana kita dituntun untuk sampai kepada keyakinan bahwa Yesus adalah sumber hidup yang kekal. Semoga seperti sida-sida itu, kita tetap bangga dengan pembaptisan yang kita terima, dan semoga kita pun bersemangat seperti Filipus, agar Roh Yesus yang bangkit tetap berkarya dalam diri kita, untuk orang-orang yang membutuhkan tuntunan dan pendampingan. Semoga demikian. Amin.